Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian, selamat datang di kelas Tadabbur Al-Quran dengan tema Mindful Fasting, Puasa sebagai Sarana Menjaga Kesehatan Mental dan Spiritual. Hari ini kita akan menggali hikmah puasa dari perspektif Al-Quran dan bagaimana ibadah ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi jalan untuk mencapai ketenangan batin, kesadaran diri, serta bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental dan spiritual yang lebih baik. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, banyak dari kita mengalami stres, kecemasan, dan kehilangan arah atau yang saya sebut disoriented. Namun, Islam telah memberikan solusi luar biasa melalui puasa yang mindful yang kita jalankan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tentu puasa ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi juga latihan kesadaran yang mendalam. Insya Allah dalam sesi ini kita akan menyingkap makna puasa dalam Al-Quran dan bagaimana puasa itu bisa berdampak pada jiwa dan pikiran kita. Kemudian kita akan menelusuri bagaimana puasa dapat menjadi terapi alami bagi kesehatan mental kita. Pada sesi ini juga kita akan mempelajari bagaimana cara mengoptimalkan puasa kita agar semakin bermakna dalam perjalanan spiritual kita. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Mohon untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute selama pemaparan berlangsung untuk menjaga ketertiban forum. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat atau angkat tangan saat sesi diskusi. Dan pastikan kita semua hadir dengan hati kita, dengan keterbukaan pikiran kita, dan niat untuk belajar serta bertumbuh bersama. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi ini dengan membaca surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatid du'a wal qabul Al-Fatihah. Dan mari kita simak bersama pemaparan dari pemateri istimewa kita, yaitu Gus Muhammad Al-Fukair Ilah Rahman, Magister Agama, dengan penuh perhatian dan khusyuk. Kepada Gus Al, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi mala'a quluba awliya'i bi mahabbati wa ikhtassa arwahum bi syuhudi azamati wa hayya asrarahum lihamdi a'ba'i ma'rifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahyin amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Madrasatuna khususnya Miss Novi dan juga segenap tim yang sudah turut ikut membuat sebuah program yang sangat bermanfaat di bulan suci Ramadan kali ini. Dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan, bagi pemirsa di luar sana. Semoga ibadah kita kali ini bisa memberikan sebuah momen yang menyentuh dalam atmosfer kehidupan kita. Ya, ini temanya juga sangat menarik, yaitu puasa ya sebagai sarana, sebagai fasilitas menjaga kesehatan mental dan spiritual. Ya, pertama-tama yang harus kita ketahui faktanya kita sebenarnya sudah menjalankan puasa yang Allah nilai sebagai ritual ibadah dalam kehidupan. Mungkin penegasan di sini adalah bagaimana ya memunculkan titik kesadaran bahwa puasa tidak hanya sebatas pemahaman menahan diri saja, menahan diri dari lapar, menahan diri dari aktivitas di luar puasa. Kita lebih menyukai jika bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan persiapan. Karena Ramadan
itu bukanlah event totalitas, bukan semacam puncak ya, justru dia adalah persiapan atau training kita untuk menghadapi 11 bulan sisanya. Mungkin kita sering dengar ucapan narasi yang mengatakan bahwa Tuhan yang engkau sembah, yang engkau puja di bulan ini adalah Tuhan yang sama yang engkau tinggalkan di bulan lainnya. Ya, makanya bulan suci Ramadan ini salah satu takdir mulia dari Allah sebelumnya setahun ini atau bulan-bulan sebelumnya kita benar-benar sibuk dengan berbagai persoalan hidup, terutama ya persoalan duniawi. Ya, banyak masalah, banyak polemik berkepanjangan yang membuat energi dan pikiran kita terkuras habis. Bulan suci Ramadan ini sebagai hadiah atas cintanya kepada hambanya, ya, kepada umat muslimin ini, kita diberi 1 bulan untuk untuk sibuk dengan Allah. Kemudian oleh Allah puasa ini diaksentuasikan dengan kata-kata diwajibkan. Ya, makanya kenapa diwajibkan ini karena memang sangat penting menjadi skala prioritas yang harus kita jadikan atensi bersama. Nah, makanya Allah sampai menyebutkan di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya apa? Ya kalau kamu tidak beriman, ya kamu tidak diundang, kamu tidak dipanggil oleh Allah, karena Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Karena dengan iman ini, hamba bisa memasuki satu pintu yang luar biasa yang dinamakan bulan suci Ramadan. Dia lanjutannya kan kutiba. Secara tafsir artinya diwajibkan. Tapi kalau secara bahasa, secara etimologi artinya dicatat. Nah, maksudnya kenapa? Kok Allah mencatat? Dicatat itu artinya manusia ya mesti harus melaksanakannya. Ya karena sudah dicatat. Misalnya, kita dicatat sebagai penduduk ahli surga. Nama kita ada di sana. Berarti kita diwajibkan masuk surga juga. Ya karena sudah dicatat. Nah, berarti kita juga harus selaras dengan melaksanakan hal-hal yang mana dilakukan oleh para penduduk surga nanti. Nah, begitu juga kalau kita orang yang beriman, berarti selanjutnya adalah kutiba alaikumusiyam. Ya, memang kita sudah ditakdirkan memang harus berpuasa. Ya, sama kayak tadi diwajibkan masuk surga dan diwajibkan mengikuti jalan bagaimana cara bisa masuk surga. Bulan Ramadan ini sama ya, sebagai sebuah catatan dalam sebuah harkat cintanya Tuhan yang sangat besar yang akhirnya dinamakan Ramadan. Katakan juga bahwa Ramadan itu salah satu min asma'i salah satu dari namaku, nama Tuhan. Jadi kalau selama ini yang kita ketahui bahwa nama-nama Allah itu Asmaul Husna ada 99, padahal ya nama-nama Allah itu tidak terhingga. Hanya saja keterbatasan akal kita bahwa kita ini hanya bisa memahami yang 99 saja. Kembali lagi, mengapa puasa sampai diwajibkan oleh Allah? Ya karena apa? Karena di dalamnya Allah menurunkan yang namanya nur, cahaya yang bisa diterima bagi seseorang yang memiliki cermin yang bersih. Kalau cermin kita kotor, maka pantulan cahaya yang kita serap, yang kita terima pun juga tidak akan terbias dengan maksimal, optimal. Dan itu juga salah satu rangkaian bentuk istiadat, eh, kesiapan para hamba untuk mempersiapkan menerima nur, yaitu dengan apa? Dengan cara ya menahan diri. Makanya ya, puasa ini kan dinamakan menahan, ya al-imsak, ya menahan eh, makan, menahan minum, mulai dari fajar hingga tenggelamnya matahari, supaya yang selain hubungan hubungan kita yang tidak memiliki nilai kebajikan dan tidak memiliki tujuan ilahiyah di balik aktivitas seperti itu harus dibakar. Ya, makanya Ramadan itu salah satu kalau diderivasikan katanya armadotshu, terhanguskan, tersirnakan hal-hal yang mengandung negatif, hal-hal yang tidak punya harkat menuju kepada Tuhannya. Nah, makanya tadi ya itu ya bulan suci Ramadan justru adalah bulan persiapan. Selain menghadapi bulan-bulan selanjutnya juga untuk melatih supaya apa ya hati kita ini legowo, harus penuh dengan cinta. Kenapa? Karena jangan sampai
kita ini masuk surga itu terpaksa. Maksudnya masuk surga itu terpaksa gimana? Ya cirinya terpaksa itu ya ketika kita ibadah sangat terpaksa. Kamu puasa, aduh kapan nih waktu buka? Kayak berat banget menghadapi apa namanya suasana bulan puasa ini. Kamu lagi sholat raweh tuh loh, kok lama banget ya sang imam baca bacaannya. Ya itu kan seakan-akan ya kita nih masuk surganya juga ditarik sama Allah. Ya dipaksa. Kalau nggak beribadah, nggak puasa ini kayaknya nggak menjalankan kewajiban kayaknya. Isinya pokoknya beban. Karena apa? Ya memahami bahwa ibadah sakral keagamaan yang dituntun oleh Tuhan itu sebagai sebuah tuntutan. Akhirnya kan jadi berat. Beda ya kalau kita memasuki rumah kekasih kita. Kita mau menemui suami kita, istri kita, ya di rumahnya kan beda sensasinya. Pasti kan dengan penuh apa? Dengan penuh cinta, ya mendatanginya tanpa ada beban. Ya karena pengen-pengen cepat-cepat pulang. Nah, makanya kita harus apa? Kita ya harus transform. Kita menyambut gembira dengan penuh bahagia. Jangan kita sambut dengan penuh beban. Karena apa? Ya eh, cara terbaik melatih itu ya kita harus niatkan dulu di awal. Ya, harus menikmati puasa itu dengan penuh sukacita. Ya, jangan sampai nanti ada ungkapan, waduh, nanti tadi ya puasa ya. Ketika berpuasa ya nanti pasti banyak ngeluh. Dia akan memikirkan apa namanya, kapan ya waktu maghrib, atau nanti ketika terawih kapan ya witirnya, atau ketika lagi sahur, duh janganlah subuh dulu, masih lapar dan sebagainya. Ya banyak emosi ya, banyak berbuat buruk, menggunjing dan sebagainya itu kan berarti kita memasuki surganya Allah yang begitu suci, yang begitu bersih ya haruslah dengan kesiapan-kesiapan yang bersih pula, dibersihkan pula ya kotoran-kotoran ya kan nggak enak kita mau bertamu tapi pakaian kita kotor. Ya, kita mau apa? Mau dijamu oleh tamu yang oleh sang pemilik rumah yang sangat kita muliakan, ya, tapi kitanya belum membersihkan diri misalkan. Kalau kita meromantisasi, ya udahlah biarinlah saya penuh dengan kotor saja dan sebagainya, ya itu sama aja nanti mungkin kita dicatat sebagai penduduk surga, tapi kita harus mampir dulu ke neraka. Ya, karena masih ada kotoran-kotoran itu yang kita pelihara. Jadi, oleh Allah penuh cintanya kepada kita ya ya dibukakan ini ya bulan suci ini ya sebagai hidayah ya di dalam hidayah itu ada cahayanya. Fakta konkretnya adalah unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan suci ini. Dari situ ya pertama itu sebenarnya bulan suci Ramadan ini. Tadi misalkan kita menjalankan salat raweh. Sebenarnya kan itu menunjukkan bahwa kita tuh mampu berdiri lebih lama dalam beribadah. Kita bisa sahur di pagi hari, membuktikan kita ini juga bisa bangun untuk sholat subuh atau apalagi tadarus Quran misalkan. Ya membuktikan bahwa sebenarnya waktu untuk membaca Quran itu ada, cuman ya kita tidak menjadikan sebagai apa skala prioritas tertinggi. Makanya kan tadi saya katakan ya Ramadan kalau secara etimologi diderivasikan katanya ya Armadatsu, terbakarnya sinar. Ya, banyak ungkapan maknanya adalah bulan membakar sifat-sifat yang mana tidak membuat kamu kenal dengan Tuhan kamu. Maka Ramadan bukan sekedar bulan peningkatan iman yang sifatnya temporer. Karena nanti seakan-akan oh bulan-bulan lain itu ya tidak mulia juga. Ya artinya apa ya? Berarti 11 bulan sisanya kita boleh maksiat. Taatnya nanti pas ya Ramadan aja. Ya, sebenarnya dengan aktivitas-aktivitas yang tadi kita lakukan, kita sholat raweh, kita tadarus Quran, ya itu bukti bahwa sebenarnya kita mampu melakukan kegiatan aktivitas Ramadan setiap hari, ya asal kita mau. Ya, sebelum kita mau, harus kita sadari terlebih dahulu apa yang kita inginkan ya di dalam hidup ini. Sebenarnya Rasulullah sudah memberikan kunci jawaban ya dalam perspektif Ramadan kali ini, yaitu Rasulullah kan apa dalam sabdanya beliau mengatakan lissoim farhatan.
ya, orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan. Yang pertama apa? Farhatun ainda fitrih, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa, ya, ketika dia berhari raya. Bisa juga. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Itu bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi ada dua apa? Ada dua narasi di sini. Di dalam hadis ini sebenarnya menggambarkan indikator dalam dinamika kita sekarang. Jika kebahagiaan kita masih dalam nuansa yang penting bisa makan setelah puasa, bisa beraktivitas di luar waktu berpuasa, artinya kita masih memandang ritus puasa sebagai tuntutan dan kewajiban, dan struktur logikanya sesuatu yang dituntut itu kan pasti berat, nggak enak, ya, harus penuh perjuangan dan capek. Nah, namun ayo kita mulai mencoba merefleksikan mengapa Allah menyuruhku apa untuk berpuasa sepanjang hari. Mengapa aku tidak boleh memakan, tidak boleh minum, dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Ya, jika ini semua tujuannya untuk bisa bertemu dengan Tuhanku. Ya, bukankah amalia ini seharusnya sebagai tuntunan, bukan tuntutan, tapi sebagai tuntunan dan juga kebutuhanku. Ya, dengan pandangan inilah mulai terbuka pintu kesadaran, ya, bahwa puasa itu, ya, ini penting sekali, puasa itu bukan membunuh nafsu kita, tapi bagaimana caranya mengendalikan nafsu kita. Ya beda ya. Kalau membunuh berarti kan harus hilang nafsunya. Sedangkan dikendalikan berarti harus dikontrol. Dikontrol secara proporsional. Kita punya nafsu apa, misalkan nafsu angkara murka, nafsu marah, ya, punya nafsu yang sifatnya emosional dan sebagainya. Itu tidak baik digunakan dalam hubungan sosial kita. Tapi dalam manuver misalkan untuk defending ketika ada penjajah, ya, di negara kita misalkan, ya maka diperlukan untuk membela tanah air. Ya, kita harus berjuang, kita harus marah, kita harus membela diri. Nah, nafsu ya begitu juga ya. Kita nafsu dalam makan ya boleh, tapi harus dikendalikan supaya tidak keluar batas. Selanjutnya ya, ya tadi itu, ya, setelah kita memahami bahwa puasa hanya sebagai tuntutan, ya, kalau misalkan isinya tentang kewajiban saja, pertama kita capek, kemudian kita hanya mengenal bahwa tujuan berpuasa itu hanya untuk mencari pahala. Coba kita dekonstruksi seperti apa sih wujud pahala yang Allah janjikan. Kita selama ini memahami pahala kan layaknya seperti kredit poin, seperti sebuah nilai, ya, sebuah angka nominal yang bisa didikte dengan pengetahuan akal kita yang terbatas. Sederhananya kan seperti orang yang berpuasa, yang dia kejar adalah waktu berbuka puasa. Tapi coba kita renungkan. Dengan begitu kan seseorang itu telah mengetahui batasan kebahagiaan dia ketika berpuasa. Yaitu apa? Ya ketika setelah batalin puasanya pas maghrib, dia bahagia. Tapi coba kita apa ya, merenung ya, bertafakur setelah berbuka puasa, apakah penghayatan akan kebahagiaan yang dia kejar ketika berpuasa sama seperti ketika dia sudah membatalkan puasanya? Kalau misalkan berbeda, wah ini berarti ada yang salah dengan yang aku sebut aku ini bahagia karena apa? Makanya hal ini ya bisa dijawab juga dengan analogi sederhana. Ya, misalkan ketika kita belajar mendapatkan hal baru, maka kita mendapatkan sesuatu yang bernama ilmu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, wujud ilmu itu seperti apa? Ya, ilmu kan bukan sesuatu yang memiliki apa punya wujud ornamen, fiskal, ya, nggak bisa disentuh. Tetapi ketika mempelajari sesuatu dan ilmu itu bermanfaat, hal itu akan kita rasakan suatu saat nanti. Nah, dari sanalah kita sebenarnya juga harus memahami bahwa ketika puasa kita mendapatkan pahala, dan sudah seharusnya term pahala itu memiliki makna yang lebih mendalam daripada hanya sebuah, ya, nilai nominal yang kita batasin dengan pemikiran kita yang sangat terbatas ini. Nah, oh ya, saya ingat makanya senada ya dengan ungkapan Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmahnya. Beliau mengatakan man wajada
samarahu amalhi ajilan, siapa yang merasakan manisnya buahnya apa yang dia kerjakan pada saat itu, dia menemukan nih, oh, ada hikmah di balik apa yang aku lakukan atas dasar kebaikanku ini. Fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Itu sebenarnya bukti bahwa amaliyah kita pada saat itu diterima langsung oleh Tuhan kita. Ya, sama seperti kemarin kita sempat singgung bahwa esensi doa itu adalah ikhtiar ketika berdoa, bukan ijabah dari doa itu. Ya, karena kita memahami bahwa Allah mengabulkan doa hambanya bersamaan dengan ketika tangan kita mengadah ke atas untuk berharap kepadanya. Ijabahnya bagaimana nanti kan? Ya, nanti dijawab ya imma an yustajaba, apa au yubdala au yuajjala li khairika. Ya, bisa dijawab, dikabulkan dengan cara langsung dijawab, atau diganti, atau ditunda demi kebaikanmu. Tapi apa? Hakikatnya tetap kita diperintahkan hanya untuk berdoa saja. Jawabannya ya hanya Allah yang tahu, dengan tiga kriteria itu. Maka tidak ada doa yang sia-sia. Begitu juga tidak ada puasa yang sia-sia. Selagi apa kita bisa merasakan buah, ya apa sih hikmah di balik aktivitas kita. Jangan sampai kita melakukan kegiatan tapi nggak ada ruhnya, ya tidak ada esensinya. Kita bekerja bekerja saja, ya apa bedanya kita sama kemajuan teknologi zaman sekarang, ya bahkan zaman sekarang sudah sangat canggih sekali, udah ada artificial intelligence. Ya lama-kelamaan ya kalau kita pemikirannya hanya konservatif seperti itu, ya kita akan digantikan oleh arus dinamika robot yang sangat luar biasa itu. Mereka kuat dalam segi intelijen, tapi tidak punya yang namanya sisi spiritual. Mereka tidak pernah diajarkan tentang ya moral, etika, pengetahuan intuitif mereka nggak bisa karena harus dirasakan, dialami. Kita kembali lagi ya ke pertanyaan awal ya. Mengapa kita harus berpuasa? Ya, sebenarnya pertanyaan itu para ulama kita memiliki segudang jawaban yang sangat-sangat luar biasa, sangat hebat. Kita mungkin coba hanya bisa menyederhanakan dengan kacamata sederhana kita untuk mau melihat perspektif yang lebih luas ya supaya apa ya tadi kita ya tahu ya esensi di balik puasa itu apa. Saya mencoba membreakdown ya, sepertinya kita pernah mendengar istilah ini. Jangan pernah pergi ke supermarket ketika kamu dalam keadaan lapar, karena kamu bisa saja mengambil barang yang salah. Jangan juga membuka hubungan, ya Anda ingin membuka hubungan cinta Anda misalkan, jika kamu dalam keadaan kesepian, pasti nantinya akan salah. Kamu ingin apa mendapatkan pasangan ya gagal cuma kamu kesepian aja, pengen punya teman ngobrol aja. Ya, kamu nggak tahu esensi di balik pernikahan itu seperti apa. Itu juga ya, kamu dalam keadaan depresi, ya kamu justru akan mengambil semua yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan. Sama, ketika kita ingin mengharapkan kebahagiaan, semua orang pasti ingin bahagia, cuman kan ini akan menjadi bias bagi semua orang yang mengatakan definisi bahagia yang beragam dan multitafsir. Ada orang yang mengatakan, oh ya, saya bahagia itu ya karena ketika saya mendapatkan kekayaan materi yang cukup. Nah, sekarang ditanya orang kaya, ditanya apakah hidupnya bahagia, dia juga bingung. Orang sakit mengatakan ya yang penting dia sehat, maka dia bahagia. Ya, coba kita tanya sama diri kita yang masih sehat ini, apakah kita bahagia dalam keadaan kita yang sekarang lagi sehat secara jasadiah ini? Ketika kita mengatakan kebahagiaan yang sejati adalah pada saat kita memimpikan masuk surga misalkan. Saya bahagia itu yang penting apa bisa masuk surganya Allah. Kan isinya kan kenikmatan semua. Kita makan gak akan ada habisnya. Ya, isinya bidadari semua. Apakah kita puas? Ya, serendah itukah cita-cita kita jika hanya mengharapkan materi yang tidak kita dapatkan di dunia sebelumnya? Ya, apakah nanti di surga tidak ada potensi bagi manusia untuk bosan dengan kenikmatan surganya nanti? Ada nggak probabilitas manusia kan gampang jenuh ya melakukan hal-hal yang berulang kali. Kita misalkan diberi hadiah, misalkan kita diberi hadiah sama apa seseorang,
hadiahnya bernilai misalkan ratusan juta. Terus minggu depan diberikan lagi hadiah yang sama, ratusan juta. Kita senang. Terus minggu depan lagi dikasih juga dengan yang sama dan yang sama. Kita senang, kita happy, tapi pasti mengalami fluktuatif apa ya? Tingkatan kebahagiaan menurun. Karena apa? Kita tidak didesain untuk terus merawat ya pintu mujahadah, pintu istiqomah. Ya, makanya ada satu kegiatan yang paling hebat dinamakan zikir, mengingat. Sama kayak tadi ya, ya kita melakukan hal yang sama pasti bosan. Ya, apa bedanya dengan kalau misalkan tadi saya katakan kita tujuannya untuk mendapatkan surga saja. Nah, apakah tidak ada kemungkinan adakah rasa bosan di balik surga yang kita jadikan sebagai kebahagiaan sejati itu? Nah, makanya yang sama ya, jika kita mencari kebahagiaan di dunia, ya itu tidak akan ada. Kita mau terapi apapun lah, mau bagaimana treatment apapun, ya mau mencari di pelosok manapun, tidak akan ada. Karena dunia tidak didesain sebagai ruang kebahagiaan manusia. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa al-kaun kulluhu zulma. Semesta, makhluk apapun ini, semuanya dalam keadaan gelap. Dunia ini gelap. Wa innama anaruhu dhuhurul haqqi fihi. Tapi ketika ada cahayanya, nurnya dari Tuhan, dari Allah, nah semua segala hal pun tampak. Jadi sebenarnya ya, ya kita bisa tenang di dunia ini asalkan kita tahu kebahagiaan sejati itu apa. Kita bahagia ketika menikah, atau sebenarnya kita ini tenang ketika dia menjadi pasangan kita. Oh, saya pengen cepat-cepat nikah nih. Kamu pengen nikah kenapa? Saya supaya bahagia. Sebenarnya kamu tuh tidak bahagia. Kamu tuh tenang karena kamu mendapatkan pasangan yang kamu jadikan sebagai sandaran atas ketenangan kamu. Kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa? Atau yang lain, misalnya kamu bahagia ketika sholat. Atau sebenarnya kamu tenang karena kamu ditakdirkan sholat di hari itu. Kamu bahagia berbuat baik atau kamu tenang karena masih ada manusia baik di muka bumi ini yang manifestasinya adalah kebaikan dalam diri kamu. Maka istilah kan kalau di Quran litas kunu ilaiha ya, supaya kamu tenang. Makanya doa sabu jagan Rabbana atina fid dunya hasanah ya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya apa? Dunia ini nggak ada kebaikan. Ya makanya minta kepada Tuhan, minta kebajikan ya di balik dunia ini. Nah, sama tadi pertanyaan ya, apa kebahagiaan sejati untuk kita, kebahagiaan hakiki itu mudahnya seperti para ulama kita sudah memberikan sebuah penjelasan yang sangat banyak sekali ya, yang intinya semuanya berkesesuaian pandang. Kamu sekarang bahagia atau kamu sekarang tenang karena kamu tahu ada Allah. Kamu bisa lepas dari sesuatu yang bahaya bagi hidup kamu, itu sebenarnya kamu tuh bukan bahagia namanya. Kamu merasa tenang karena terlepas dari masalah itu. Ya, karena definisi bahagia ya as-sa'adah ya itu adalah sukunul qalbi, tenangnya hati, sederhana, tapi tidak semua orang sadar. Ya, seperti tadi, karena dunia tidak didesain untuk akhir dari kebahagiaan manusia. Ya, karena kebahagiaan itu adanya di akhirat. Dan, ya ini penting, miniatur akhirat kita bisa dilihat dari kualitas ketenangan dalam hati kita. Caranya mudah. Hati kita sekarang condongnya kemana? Makanya istilah al-hub ya dalam kalangan sufi mengatakan mailun haim. Ya, kecondongan yang paling condong kita tuh kemana? Ya, taunya ya bagaimana ya? Tinggal ikutin saja. Saya punya apa? Dua rumusan sederhana. Yang pertama, apa yang keluar dari lisan dan ucapan kita pasti berasal dari akal pikiran kita. Yang kedua, apa yang keluar dari tindakan amaliyah kita itu pasti berasal dari hati kita. Dua premis ini kita pakai dalam amaliyah puasa misalkan. Ya, kita berpuasa, kita memahami bahwa dengan puasa Allah menyukai kita. Tapi coba perhatikan, ketika kita sedang berpuasa, di mana kecondongan dan intention kita sebenarnya? Menggugurkan kewajiban sajakah? Atau hanya sekedar dipanggil sebagai as saja, orang yang berpuasa sajakah? Atau kamu memang menikmati puasa kamu?
Jadi kembali ya kita memaknai apa yang diaksentuasikan oleh Rasulullah. Jadi bahagia tadi ketika dia berbuka, ketika dia berhari raya, dan juga bahagia ketika dia ketemu Tuhannya. Berbuka ya kebahagiaan kita. Disebut sebagai kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan secara kacamata syariat karena berhubungan dengan apa alam jasadiah kita. Tapi kita dikenalkan juga ada yang namanya kebahagiaan batin. Apa kebahagiaan batin? Yaitu inda liqa'i rabbih. Ketika kita ketemu dengan Tuhan kita. Maksudnya apa? Ketika orang itu sedang berpuasa, batinnya pun juga berpuasa. Kalau batinnya berpuasa, dia pasti ketemu Tuhannya. Jadi tidak harus menunggu nanti di akhirat kita ketemu dengan Tuhan kita. Ya, saat ini ketika kita sudah berpuasa, batinnya berpuasa dari segala hal selain Allah. Pada saat itulah dia bertemu dengan Tuhannya. Dia begitu bahagia. Kalau yang tadi sebelumnya kan Ainda Fitri, ketika dia berbuka ya, berbukanya orang puasa disebut sebagai hari raya kan artinya berpesta ya. Sama, para kaum sufi itu juga punya pestanya dalam nuansa sufistiknya itu berada dalam eh, medan alam fitrah ya, yaitu alam yang mana tidak bersentuhan dengan dunia yang kita lihat sekarang, yaitu alam ketika kita pertama kali ditanya oleh Tuhan kita, ya alastu birabbikum, ya bukankah aku ini Tuhanmu? Ya kita semua mengatakan bala syahidna, ya kami telah menyaksikan engkau ya Tuhan kami. Ini menunjukkan apa? Kita pernah ya menyaksikan Tuhan tanpa sekat dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebenaran, merdeka, semuanya tampak nyata ya di alam syahadah ini. Ya, alam penyaksian ini ya yang dulu ya kita semuanya sudah pernah menyaksikan Tuhan. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan bahwa ya manusia itu ya sejatinya adalah latifah rabbaniyah, yaitu cahaya ketuhanan. Ya, kita ini semuanya adalah cahaya ketuhanannya, cahaya Tuhan. Tapi ketika sudah ketemu dengan alam jasad, udah ketemu dengan alam materi di dunia ini, ya maka desainnya apa ya? Kita desainnya jadinya penuh dengan alpa, ya penuh dengan ghafalat, ya suka lupa, ya makanya terapinya apa ya harus ya lawannya lupa apa ya ingat, ya ingatan, memori. Ya, karena apa? Memori itu adalah senjata manusia yang paling hebat. Kamu mau sepintar apapun, mau sekaya apapun, ya, tapi kamu lupa, misalkan pin berangkas kamu lupa naruh saham kamu di mana, kamu lupa obat yang kamu harus minum saat itu apa, ya kenapa? Kamu tidak punya ingatan itu. Ya sama, kalau kita hidup tapi tidak ada ingatan Tuhan di dalam aktualisasi dinamika hidup kita yang penuh dengan apa pasti isinya semua masalah, ya pasti akan binasa. Ya sama ya, makanya syahadah kita harus ditransformasikan karena kita ini sudah terkontaminasi oleh bermacam-macam apa namanya ya hijab itu. Kita berpuasa supaya apa ya kita memasuki alam fitrah kembali, supaya itu ya menemukan apa pandangan yang sejati itu kita sudah punya, kita ini sudah pernah merasakannya. Kalau misalkan dilihat ini saya sebenarnya ada kitab juga ini apa tafsir tafsir Al-Qushairi ala Taiful Isyarat, ya ini juga bagus sekali. Bisa kita mentadaburi juga kalam beliau yang sangat luar biasa. Beliau juga mengatakan di apa di kitab ini untuk menafsirkan, menginterpretasikan ayat puasa. Sebenarnya sama ya, bahwa beliau juga mengklaim bahwa puasa itu ya dibagi menjadi dua, yaitu as-shaum ala durbain, ya ada saum zahir, ya kemudian ada saum batin. Ya, saum zahir itu apa? Al-imsak anil muftirat. Anil muftirat yaitu yang membatalkan, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Kalau saum batin yaitu huwa saunul qalbi anil afat, yaitu menjaga hati dari penyakit-penyakit hati. Kemudian saunul roh anil musa kinat, ya menjaga alam roh kita dari merasakan tenang, ya maksudnya merasakan tenang selain Tuhan kita,
atau summa apa nih saunu sirri ya anil mulahidhat. Bagaimana menjaga sir kita untuk tidak memperhatikan ya kecuali hanya memperhatikan Tuhan kita. Seperti itu ya. Jadi kalau hati kita condong kepada selain kebahagiaan sejati itu ya ya maka sama saja ya. Akhirat yang kita kejar selama ini adalah stadium kosong tanpa Tuhan di dalamnya. Kalau kita tidak dibenahi terlebih dahulu niat kita, disinilah titik kesadaran dalam hidup manusia seharusnya mempunyai sebuah statement. Puasa itu adalah tentang melepaskan, ya, tentang melepaskan atas segala kemelekatan, finalisasi kebahagiaan yang selama ini kita salah memahaminya. Ya, selama ini kita berpikir untuk mengejar surganya Allah, bukan mengejar sang pemilik surga itu. Kita merasa kita ini berpuasa karena ya ini adalah ikhtiarku, adalah harkatku. Kita ini puasa, oh iya, saya ini puasa lillahi ta'ala, untuk lillah, ya, atau saya ini puasa untuk ilallah, saya puasa untuk menuju kepadamu ya Allah. Tapi kita lupa bahwa puasa itu juga minallah, dari Allah. Alam hakikat seperti itu, ya. Alam hakikat mengatakan puasa itu dariku, dari Tuhanku. Kalau alam syariat mengatakan ya puasa itu ya menuju kepada Tuhan, ya, menuju kepada Allah. Ya, alam syariat mengatakan bahwa puasa itu adalah tentang lillah, nyatin lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala. Tapi kita lupa, ya aktivitas kita harus disertai dengan billah. Kita belajar bersama Allah. Kita puasa bersama Allah juga. Kita berpikir ya, puasa selama ini ya menahan diri dari rasa lapar. Kita lupa juga, puasa justru adalah makanannya hati kita. Perut kita mengatakan lapar, itu kan logika kita. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, ya kalau bosen ya ayo kita maksiat. Tapi logika hati ya berbeda. Jika kamu lapar, maka lepaskanlah sesuatu yang menghalangimu untuk mengenal Allah. Rasa kenyangmu bisa membuat atensimu jadi ya aktivitas maksiatmu membuat dirimu ya juga terhijab dari selubung rahmatnya. Ini semua memang tidak masuk akal, tapi ini masuk rasa. Ya, mungkin memang tidak masuk akal, tapi ini masuk rasa. Istilahnya seperti itu. Ya, ya mungkin kamu belum tentu kamu bisa merasakannya. Kamu mengetahui kan, nikmatnya perut adalah rasa kenyang, tapi kamu tidak bisa merasakan bahwa meromantisasi atas kenikmatan dari kenyangnya perut membuat kamu kehilangan kesadaran secara esensial pada kebahagiaan sejati yang sebenarnya. Ya, makanya Rasulullah selalu menegaskan kepada umatnya ya berhentilah makan sebelum kenyang. Jangan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya, harus sesuai dengan porsinya, proporsional. Ya, banyak hikmahnya. Termasuk ya ketika apa sih hikmahnya kok kita ini disuruh untuk menahan atau diberi rasa lapar, diberi rasa haus. Seharusnya kita mulai merefleksikan ya, jika kita tidak pernah diberi rasa lapar, bagaimana kita tahu bahwa makanan adalah penyelamat kita? Yang bisa menyelamatkan rasa lapar ya makanan kita. Ya, sama jika engkau tidak pernah diberi rasa menahan diri, bagaimana engkau tahu bahwa melepaskan segala yang engkau tahan itu sebenarnya cara terbaik untuk menyelamatkan kamu. Sama ya, seperti kamu tidak pernah diberi rasa sakit. Ya, terus gimana? Tahu bahwa Allah adalah satu-satunya obat penyembuh laramu. Ya, kita minta doakan, ya Allah jauhkanlah aku dari mara bahaya, ya, jauhkan aku dari rasa sakit dan sebagainya. Tapi banyak orang yang diberi masalah, diberi rasa sakit, ya baru kenal Tuhan ya, baru ingat Tuhan. Ketika sembuh kan nggak ingat Tuhan. Ya, dan sekali lagi ya, semuanya ini nggak ada yang salah, ya tidak ada yang salah. Semuanya tentang pembelajaran, semuanya tentang bagaimana caranya merubah cara pandang atau mencari atau memperkenalkan ada cara pandang yang sesuai dengan porsinya. Ya, makanya tidak ada yang salah ataupun yang benar. Kalau keadaannya ikhtilaful ulama rahmat ya, perbedaan ulama ya rahmat. Ya, perbedaan pandangan itu ya kasih sayangnya Tuhan juga. Ya, proses perjalanan hidup kita, proses ruhaniyah kita, ya tidak ada yang namanya vonis oh ya dia akan selamanya sesat dan sebagainya.
Ya, kita lihat aja, kita kalau lagi di jalan itu kan Google Maps itu kan nggak pernah mengatakan kamu salah jalan kalau rute kita salah, ya kan? Tapi akan cari alternatif ya atau jalan lain. Akhirnya tetap sama menuju ke tujuan yang sama. Kita salah belok, langsung dibilang kamu salah. Nah, enggak, dia akan langsung cari, oh masuk aja ke geng sini. Nanti ketemu lagi perbelokan sini, ketemu lagi apa namanya jalan besar misalkan. Ya gitu ya, pada harkatnya ya hidup tentang pembelajaran ya sampai kita benar-benar diberi kesadaran. Itulah tujuan hidup manusia. Ya, semoga kita bisa mendapatkan syahadah itu ya, penyaksian itu. Ya, supaya apa ya, hidup kita ya merdeka nantinya. Terapinya itu ya, kita melihat oh ya, semua ini datangnya dariku. Ya dari Tuhanku. Minallah. Jadi apa? Kalau kita tahu bahwa barang ini hanyalah sebuah pinjaman, hanyalah sebuah titipan, maka kita nggak perlu harus apa ya, tidak harus selalu berambisi untuk harus memiliki rasa sakit itu, harus selalu memiliki kenikmatan fana itu, ya karena akan hilang juga. Istilahnya this too shall pass, semua pasti akan berlalu. Jadi kalau sebelumnya kita selalu dikatakan dunia kamu, dunia mengatakan ya kamu menyerah aja deh, kamu nggak bakal sanggup. Ya, tapi sekarang coba kita melatih bahwa kita beraktivitas juga billah bersama Tuhanku. Nanti Allah akan mengatakan, coba sekali lagi, tapi kali ini bersamaku. Pasti kita akan plong. Ya, artinya apa? Ya, itu artinya Allah tuh ingin mendidik kita. Ya, kita ini apa namanya? Siap ingin ditumbuhkan, grow up ya. Ya, dan pasti ya sama, kita akan dibuat rasanya seperti kita menahan lapar ketika puasa. Ya sama, ketika lagi nggak puasa kita diberikan eh, aktivitas yang membuat kita misalkan kesepian, tidak nyaman, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, penuh dengan cemas. Tapi ya ingat satu hal, dia tidak pernah membuat kamu gagal. Tidak pernah. Takdir yang Allah berikan kepada hambanya tidak ada yang konklusi atau puncaknya adalah untuk kamu jadi orang gagal. Ya, kenapa ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, buktinya kita menjalankan ibadah puasa secara hikmat sekarang kan. Makanya padahal ya sudah banyak ya di Quran itu sudah memberikan sebuah banyak kunci-kunci jawaban kehidupan kita. Ya, hanya saja kita yang belum menyadarinya. Ya, misalkan di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Apa inna ma'al usri yusra. Kalau kita memahami dengan kacamata awam, kita memahami ya Allah mengatakan itu berulang-ulang kali supaya untuk menekankan rasa penguatan kita. Tapi padahal sebenarnya ya ada sebuah penafsiran yang menarik. Kalau kita mempelajari tentang gramatika bahasa, ya, khususnya dalam bahasa Quran, ya kata al-usru itu kan kesulitan ya, kedudukannya kan definitif ya, istilahnya ma'rifat ya, al ada alnya ya, al-usr. Sedangkan yusro itu pakai nakiro. Artinya apa? Kalau ada dua ma'rifat itu maknanya satu. Sedangkan ada dua yusro, dua nakiro, ya maknanya dua nakiro. Ya, artinya apa? Dua kemudahan itu pasti mengalahkan satu kesulitan. Ya, atau Allah memang menciptakan kesulitan, tapi solusinya selalu akan ada dua kemudahan. Ya, supaya apa? Kita nggak capek-capek. Ya, nggak apa namanya, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan kemudahan ya kita akan ikhtiar mulu akan capek. Tapi kalau kita memahami, oh iya ya, sebenarnya Allah sudah memberikan sebuah apa contekan. Ya, kita dapat masalah nih. Oh iya, pasti selalu ada solusinya. Dan solusi itu ada dua, lebih daripada kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Kawan-kawan, bagi yang mau bertanya, mungkin bisa lewat kanal YouTube. Mungkin nanti bisa diskusi di sana. Tapi memang menarik sekali tadi yang dijelaskan Gus Al gitu, memberikan kita wawasan baru gitu, pemahaman perspektif yang menurut saya itu baru gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat puasa itu secara lahiriah, bagaimana kita menahan al-imsaku anil muftirat gitu kan tadi. Jadi bagaimana kita tidak hanya menahan diri kita dari yang hal-hal membatalkan, misalnya makan, minum, dan aktivitas seksual seperti itu ya dan sebagainya. Tapi ternyata
bagaimana kita itu juga menjaga hati kita, menjaga batin kita dari hal-hal yang selain Allah. Jadi bagaimana puasa ini menjadi ruang bagi kita semuanya yang disediakan Allah hanya untuk fokus kepada perhatian kita kepada Allah. Gitu ya Gus Al ya. Sebenarnya ini Ya, tuh maka hadiah yang luar biasa gitu dari Allah. ya maka istilahnya ada Hmm, hadis mengatakan sumuli ru'yati, puasalah ketika melihat hilal ya, melihat hmm, bulan. Tapi hmm, kalau cara pandangan sufi mengatakan sumu hmm, li ru'yati, ketika kamu melihatku, ya melihat hmm, khaliqus syahri, melihat sang pencipta bulan itu, ya oke, kamu ya, akan ya. berpuasa. Ya merdeka. Jadi kalau kita masih menganggap bahwa oh ya puasa itu cepat-cepat nunggu waktu maghrib, itu kan berarti seakan-akan kita nih sebagai manusia itu gampang ditakar. Kalau misalkan kita punya saingan atau punya musuh itu gampang menakar kita. Oh ya kelemahan si fulan ini gampang ini, hanya Gampang sebatas gampang diberdayakan, gampang dimanipulasi. Karena apa? Karena tujuan kita juga tujuan yang sangat remeh sekali. iya, iya, Jadi betul gini, misal sekali. maaf, apa namanya, misalkan si Fulan ini seorang cendekiawan, seorang pemuka agama dan sebagainya, tapi Hmm, niatnya tidak lillahi ta'ala, niatnya hanya untuk kepentingan materi dan sebagainya, ya hmm, musuh-musuhnya akan mudah sekali untuk menghasutnya, karena hmm, apa? Sudah tahu cara terbaik untuk menghasut dan sebagainya. Tapi kalau niatnya memang pure, ya memang lillahi ta'ala, memang tujuannya hanya untuk Allah. Dia apa namanya? Baginya dapat masalah, baginya dapat kenikmatan sama aja. Orang musuh manapun akan bingung. Ya, kenapa nggak bisa terdeteksi? Ya, itu sangat hebat sekali. Makanya kita apa namanya eh, terkadang menemukan orang yang punya kesadaran diri yang apa istilahnya ilmu ilmu tenang ya hmm, itu kan nggak bisa diterjemahkan. Orang yang paling susah kita pahami kan ketika orang itu susah sekali diterjemahkan. Karena apa? bener. Pengalaman kita masih minim atau kita belum pernah merasakan apa yang dia alami atau pengetahuan kita masih terbatas. Tapi kalau misalkan tujuannya itu tujuan yang sifatnya sakral, ya memang tujuan lillahi ta'ala, ya udah siapapun nggak akan bisa mendapatkannya, nggak akan bisa apa namanya mengikutinya kecuali ya saling sama-sama ikut ke tujuan yang murni itu. Bagaimana caranya menggerus apa namanya mental kita mengalami degradasi, mengalami penurunan, Hmm, kita selalu dapat masalah, apa ya sebenarnya karena masalah atau musibah atau mara bahaya yang selama ini kita definisikan itu ya mengetahui sesuatu yang hmm, kita jadikan sebagai pusat dunia di dalam hati kita. Itu yang oke. akan diuji. Ya, Hmm. kemarin kan Allah menguji apa namanya apa yang dimiliki oleh hambanya. Kita terlalu apa taksub kepada sesuatu hal itu, ya itu yang akan diuji. Kita terlalu Betul. cinta kepada Tuhan kita, ya kita akan diuji juga, diuji bahwa benar nggak cintamu itu pure, ya benar nggak cinta kamu tuh bukan gombal. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita melafalkan niat gitu ya Gus ya, sebelum kita melakukan puasa itu kan memang lillahi ta'ala gitu kan. Benar-benar bagaimana kita itu berpuasa memang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada niat yang tadi untuk mungkin untuk apa namanya mendapatkan pahala kayak gitu ya. Tapi boleh nggak misalnya untuk kita sebagai tahapan awalnya itu memang untuk mendapatkan pahala dan menghindarkan kita dari dosa kayak gitu. Jadi bagaimana tadi kita melakukan puasa sebagai tuntutan. Nah, gimana caranya supaya kita menaikkan level diri kita, menaikkan level kesadaran kita supaya kita melakukan ibadah puasa itu bukan lagi sebagai tuntutan atau sebuah kewajiban, tapi bagaimana kita tuh bisa benar-benar menghadirkan rasa cinta kita untuk melakukan puasa itu. Nah, mungkin Gus Al bisa nih kasih kita tipsnya supaya kita naik level gitu Gus dalam beribadah khususnya berpuasa ini. Orang yang memahami bahwa amal hidup itu semuanya sudah dituntun, maka tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban itu, menuntut tetap ya istilahnya Hmm, tetap melakukan, hmm, mengerjakan. Semangatnya sama dengan orang yang mengartikan ibadah tentang tuntutan. Tapi yang satunya kadang duka cita, kadang capek, kadang juga seneng. Tapi hmm, kalau yang ini memahami sudah pada tahap ini ya, dia dengan penuh semuanya sukacita. Karena segala hal aktivitas amaliyahnya itu semua bukan tentang dia, bukan untuk miliknya, ya, bukan tentang dia.
Ya, makanya kaum kalau kita belajar ya, salah satu apa kelompok yang paling mengerti soal ini sebenarnya kaum sufi. Ya, kaum sufi itu tentang hubungannya adalah bukan tentang ornamen, bukan tentang hal yang sifatnya fiskal, bukan yang misalkan kaum sufi itu harus pakai tasbih, harus pakai sorban, harus yang memiliki sebuah atribut dan sebagainya. Tidak. Baginya kaum sufi memandang hidup itu semuanya tidak ada. Baginya itu dia memahami bahwa hidup itu adalah tentang dirinya dan juga tentang Tuhannya. Manusia lain itu cuman apa? Karakter pembantu saja. Kalau dalam sebuah, kalau kita pernah main apa ya, permainan game itu kan ada tuh, biasa ada Hmm. karakter NPC yang kita menghadapi masalah dengan seseorang itu dengan NPC itu ya padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya kan menyelesaikan misi utama, misi Oh yang ya. diberikan oleh sang pembuat game misalkan. Ya, hidup seperti itu. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Kita berarti kan memahami bahwa oh ya, di balik puasa itu ada berbagai rintangan. Hmm. Rintangannya kita menahan lapar, rintangannya kita harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Rintangannya Hmm. kita tidak boleh apa namanya mengotori hati kita, tapi tetap susah dijalanin karena kita nggak tahu siapa yang memberikan misi itu. Kita kadang tidak sadar bahwa kita ini adalah karakter utama di setiap kejadian. Allah ini memberikan sebuah takdirnya, takdir Allah itu nggak ada yang pernah cacat. Ya, makanya salah satu ungkapan yang sangat saya maknai sangat dalam sekali, bahwa jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu sama Hmm. saja kita menghina takdir Allah itu berarti cacat. Kita suka apa namanya membandingkan, oh ya, si Fulan ini enak banget ya hidupnya ya, luwes-luwes saja hidupnya, nggak pernah menderita dan sebagainya. Kok saya hidupnya melarat terus ya? Kok hidup saya kok nggak sesuai ekspektasi saya dan sebagainya ya? Itu kan sama aja kita menghina bahwa takdir Allah kepada kita ya tidak sempurna, tidak sesempurna yang kamu bayangkan, kamu bandingkan dengan orang lain. Kamu ngeliat orang kok puasa kok nikmat-nikmat terus ya. Kok ada orang yang puasa tahan-tahan ya, kok saya menderita mulu ya puasa gini ya. Itu karena apa ya? Kita ini memandang hidup itu adalah tentang diri kita dan juga Hmm. selain Tuhan kita. Mungkin kemarin dulu kita pernah belajar pas kuliah ada konsep dualitas ya. Hmm. Iblis kan melihat dirinya ya dan Hmm. juga dan wujud si Adam. Sedangkan Nabi Adam melihat ada Tuhan dan juga selain Tuhan. Yang satu kan istilah membanding-bandingkan. Aku lebih kuat ya karena aku berasal dari unsur api, ya dari lempung Hmm. tanah. Aku ini lebih berdaya dan sebagainya. Ada Hmm. perbandingan. Tapi dia lupa bahwa ya dia diciptakan sebagai api itu dan juga dia mau mengatakan, "Oh, aku tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Tuhanku saja." Hmm. Tapi dia lupa bahwa yang menyuruh ya seluruh makhluk itu untuk bersujud kepada Adam ya ya Allah itu sendiri. Dia hanya melihat takdirnya, dia hanya melihat nasibnya, dia hanya melihat keagungannya, tapi dia tidak melihat aturan dan juga ya Tuhannya itu sendiri. Ya sama kayak puasa. Ya, kita melihat ya karena kita harus membandingkan yang ini seger banget ya orang yang puasanya. Kok ini enak banget ya puasanya itu ini. Ya, karena kita mengkotak-kotakan sesuai dengan framing kita. Ya, kita lupa bahwa puasa itu diberikan sama rata oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu kuncinya. Makanya kutiba, dicatat. Kita ini dicatat. Ya, supaya apa namanya kita ini sukacita apa? Ya kita harus menerima bahwa kita ini pasti akan masuk ke surganya Tuhan. Allah menjanjikan. Ya, Rasulullah juga dalam redaksi mengatakan bahwa umat Islam pasti semuanya akan masuk surga. Tapi ada apa namanya tahapan dan sebagainya sudah sesuai dengan pertanggungjawab Amalnya ya. masing-masing. Tapi ada orang yang masuk surga tadi ya, penuh dengan berat. Kayak kamu tuh masuk ke mana tempat rekreasi tuh juga masih ngomel-ngomel. Nah itu kayak gitu. Kalau misalkan kita ibadah, kita nggak tahu tujuan akhir kita itu seperti apa. Ya kayak gitu nanti sama kita apa namanya pergi ke tempat yang kita sukai, tapi penuh dengan isinya keluh kesah. Untuk cara membagikannya seperti itu, kita harus memahami dulu bahwa oh ya, saya kalau misalkan puasa begini-begini aja, saya cuma puasa nahan makan, nahan minum, tidak akan meningkatkan perspektif hidup saya. Ya, cara pandang hidup saya nantinya ya hanya begini-begini saja. Coba kita melihat hikmah di balik bagaimana para ulama, para nabi, ya, mereka berpuasa, tapi mereka juga manusia yang sama seperti kita. Tapi kok mereka bisa sukacita? Artinya kan ada, ya, mungkin bukan bukan aktivitasnya yang berbeda,
Mungkin yang berbeda adalah yang niat kita. Bagaimana caranya ya? Itu ya kita harus membuka diri, harus Hmm. legowo bahwa ya Allah, saya ini masih penuh, hati saya masih tentang materi, saya masih suka ingin dapat validasi dari orang, saya Hmm. masih suka ingin dipuji. Ya, saya kalau misalkan dihina saya sakit hati dan sebagainya, mengapa itu bisa terjadi kepada saya? Ya, tolong dibukakan, ya, diberi hidayah bagi saya. Ya, kita pasti nanti akan diberi kesadaran. Ya, Allah pasti akan membukakan pintu kesadaran itu. Ya, lewat cara-cara yang terbaik, sesuai Hmm. dengan kesiapan hambanya. Pasti semua manusia. Kenapa? Karena tadi kuncinya adalah kita udah pernah menyaksikan, ya. Hmm. Artinya ya akan menyaksikan kembali sesuai dengan yaitu. Mungkin harus ditampar dulu baru sadar bangun atau dielus dulu dibangunin secara perlahan dia bangun sadar. Tidak ada yang makanya saya katakan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Tetapi yang terbaik adalah adanya kemauan terlebih dahulu. Sudah Hmm. mau ada semacam oh iya ada apa namanya attention. Oh iya ya, Hmm. kok puasa saya gini-gini aja ya. Itu sudah bagus sekali. Itu hikmah terbesar. Kita harus Hmm. menghargai itu di titik kesadaran itulah. Kita langsung minta kepada Allah. Ya Allah, saya hidup dengan seperempat apa abad Abad. usia saya, ya maka ayo coba tolong kenalkanlah, perkenalkanlah dirimu kepadaku lewat kasih sayangmu, lewat keadilanmu, ya semuanya harus aku terima, termasuk puasaku ini. Makanya kan satu-satunya apa namanya salah satu ibadah yang mengatakan bahwa puasa itu adalah untukku, ya untuk Tuhan. Hmm. Ya, kalau sholat itu ya, sholat itu perbekalan kamu Hmm. untuk ketemu sama Tuhanmu. Tapi puasa itu adalah tentangku, ya, tentang Tuhan, adalah untuk Tuhan. Ya, jadi nggak akan berat. Karena apa ya? Yang berpuasa itu ya, karena kita berpuasa bersama dengan Tuhan kita. Ya, kayak kita lagi kerja kelompok akan ringan kalau saling menguatkan, ya saling apa namanya berkontribusi satu sama lain. Kontribusi kita apa? Kontribusi kita menyadari bahwa aktivitas kita ini semuanya adalah milik Tuhan kita. Kita ini hanyalah sebagai apa kita menyewa saja. Kita hanya tempat titipan saja. Kita cuma disuruh untuk ya merawat saja, nggak harus memiliki. Jadinya apa? Nggak berat. Ya, kamu dititipin apa namanya? Dititipin amanah jabatan. Ya akan berat kalau kamu memikul terus. Ya, Hmm. tapi kalau kamu memahami itu sebagai sebuah hanya titipan saja, maka mau nggak mau kita harus memanfaatkan. Kita diberi jabatan selama 5 tahun, ya 5 tahun itu ya kita harus manfaatkan sebaik mungkin, secara optimal. Ya, luar biasa sekali memang penjelasan yang disampaikan Gus Al. Dan poin penting yang tadi saya apa namanya highlight gitu dari penjelasan beliau bahwa ujung dari perjalanan puasa kita adalah lagi-lagi itu ya Gus ya, zikrullah gitu. Tadi Gus Al sebutkan itu. Bagaimana kita kembali lagi menyaksikan perjanjian, bukan perjanjian ya, apa ya, pertemuan kita sama Allah ketika Allah itu menanyakan alastu bi rabbikum dan kita menjawab qalu bala syahidina. Jadi bagaimana puasa kita, kita bisa mulai memaknakan kembali dan memperdalam lagi kesadaran kita untuk kembali kepada kesadaran ilahi atau mengingat Allah luar Ya, biasa. tadi kan ada apa satu bagian selanjutnya adalah apa farha inda liqa'i rabbi. Ya, Ya. ketika ketemu Tuhan, ketika lagi berpuasa, itu kan sebenarnya sebuah momentum di mana kita melakukan suatu hal yang kita belum pernah melihatnya, belum pernah ketemu, belum pernah menjumpai, tapi ada satu sarana dengan cara kamu berpuasa. Sebenarnya itu sebuah apa analisa mendalam Hmm. bahwa selama ini yang menahan diri kita itu adalah attention lain, atensi lain, ya ketika kita hanya memprioritaskan isi perut saja. Coba ketika kita lagi apa namanya, ketika lagi perut kosong, pasti kita apa? Hmm. Langsung lemas, Ya. mengantuk. Ya, tapi tidur pun juga lemas juga. Akhirnya Hmm. juga tidur nggak akan fresh ya, tidak Ya. akan nyenyak. Sebenarnya kan itu memberikan sebuah tanda bahwa harusnya kamu punya. Ini kan kamu lagi kosong nih, lagi apa bener-bener nggak ada apa-apa. Kamu nggak apa, apalagi pas Ramadan eh, aktivitas juga dibatasi, sebagian juga ada yang libur dan sebagainya dari kerjaannya. Ya, Hmm. sedangkan itu memberikan sebuah
apa ya, sebuah tanda bahwa ini kamu lagi kosong, lagi keadaan hampa, ya seharusnya kamu bisa berpikir lebih jernih Hmm. bahwa ada loh suatu hal yang lebih penting yang harus kamu perhatikan, yang harus kamu sadari. Bahwa hidup kamu bukan tentang isi perut kamu. Kamu tetap bisa hidup dalam keadaan kamu nggak makan, Hmm. ya kamu bisa beraktivitas dalam keadaan kamu lagi lemes sekalipun. Ini semua membuktikan bahwa oh iya ya, harkat tujuan terakhir manusia itu ya bukan tentang materi. Ini kan dijelaskan secara gamblang melalui ya ibadah puasa ini. Ya, maka disebut sebagai al-imsak, menahan. Bahwa apa yang kamu tahan selama ini bukanlah apa yang kamu harus kejar, bukanlah apa yang harus kamu miliki. Luar biasa memang. Jadi puasa kita itu sebenarnya momen jeda untuk perhatian kita fokuskan kepada Allah gitu ya. Jadi kita bisa loh ternyata mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi aktivitas-aktivitas yang sifatnya lahiriah gitu kan. Dan kita bisa kok untuk kembali menyadari kesejatian kita bahwa kita itu adalah makhluk rohani gitu ya, makhluk rohani yang kemudian kita hidup di dunia ini. Itu yang saya bisa highlight dari penjelasan Gus Al yang luar biasa tadi. Jadi kita kembali untuk menjadi makhluk rohani melalui puasa. Terima kasih Gus Al, Ya, menarik oke, sekali ya. Semoga penjelasannya. semoga bisa ada hikmah lah di balik sharing kita ini ya bagi semuanya, bisa membuka sebuah ya tadi ya cara pandang baru. Sebenarnya ini bukan cara pandang yang baru. Ini eh, ya pandangan yang memang seharusnya kita miliki. Bukan suatu hal yang baru ini. Iya. Ya, jadi kita memperkaya pandangan gitu ya. Jadi bagaimana tadi Gus Al memberikan pemahaman yang luar biasa itu sebenarnya memperkaya kita. Dan saya sangat-sangat Ya, bersyukur sekali bisa berbagi ruang sama Gus Al di Zoom ini dan belajar dari pengalaman dan ilmu dari beliau. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Terima kasih Gus Al, terima kasih juga teman-teman semua, dan semoga ibadah puasa kita bisa kita jadikan sarana tadi untuk kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah, tujuan dari ibadah puasa kita. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.